Oke teman-teman, kembali lagi bersama Yugi Undercover Indonesia. Jadi kali ini saya bakal memberikan informasi kepada kalian semua bahwa ada beberapa video game yang ternyata di dalamnya memiliki muatan-muatan atau referensi-referensi tentang Yu-Gi-Oh! Oke, tanpa lama-lama ya, tanpa babi bu dan banyak cincong, langsung saja kita mulai dari yang pertama, Bayonetta 2. Nah, pada game berzangre petualangan satu ini, kita bisa melihat salah satu karakter di dalamnya yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan Yu-Gi-Oh! Kita lihat pada salah satu tokoh yang bernama Loki. Mungkin mendengar namanya, kita jadi ingat sama salah satu kartu dari archetype Aesir ya, salah satu kartu dewa yang muncul di anime Yu-Gi-Oh! 5Ds. Tapi istilah Loki ini nggak cuma ada di Yu-Gi-Oh! Saja sih sebenarnya. Istilah itu juga muncul di mitologi dari Norwegia. Tapi sekarang yang jadi pokok fokusnya adalah kalau kalian melihat penampilan si Loki ini, dia punya style atau gaya bertarung yang mirip sekali dengan Yugi Muto, yaitu tokoh utama di anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster lah, jelas, oke. Jadi si Loki ini dalam gameplaynya dia bertarung dengan menggunakan semacam kartu sihir yang dilemparkannya ke lawan. Jadi kalau kita melihat cara bertarungnya si Loki ini, kita jadi bakal teringat sama Yugi Muto kan? Ya, tapi meskipun begitu, masih ada kemungkinan juga sih kalau misalnya penggunaan kartu ini punya referensi ke Pokemon. Karena Pokemon juga punya trading card gamenya, atau mungkin trading card lain ya, nggak mesti Yu-Gi-Oh! Tapi tunggu dulu guys, masih ada lagi bukti-bukti lain ya. Jadi kalau kita perhatikan lebih dekat, si Loki juga memakai sebuah kalung yang mirip dengan kalung yang dipakai juga sama si Yugi, yaitu Millennium Puzzle ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini dan silakan dinilai sendiri bahwa memang ya aksesorisnya mirip sekali dengan Millennium Puzzle ya. Terus ngobrolin soal penampilan si Loki ini secara keseluruhan, dia punya warna kulit dan warna rambut yang mirip seperti Marik Istar ya, salah satu tokoh antagonis yang ada pada Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Oke, jadi meskipun rambutnya warnanya mirip sama kulitnya warnanya juga mirip, tapi gaya rambutnya seperti, build-nya dia, rambutnya itu berbeda. Dia nggak jabrik ya, nggak kayak Marik Istar yang rambutnya itu cenderung jabrik gitu. Jadi menurut saya, inspirasi karakter tersebut kemungkinan besar diadaptasi dari Yu-Gi-Oh! Borderlands 2. Referensi berikutnya ada pada game FPS bernama Borderlands 2. Ternyata kalau kita perhatikan pada salah satu karakternya yang bernama Zero, dia akan mengatakan sebuah quote atau kalimat yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga para penggemar Yu-Gi-Oh! Semua ya. Jadi ketika Zero menggunakan salah satu special skillnya yang bernama Deception, yaitu membuat dia, si Zero itu menjadi invisible atau tak terlihat, dia bakal bilang kalimat seperti ini. How hilarious, you just set off my trap card. Kalimat itu bisa diartikan sebagai lucu sekali, kau baru saja mengaktifkan kartu trapku. Jadi sebenarnya kalimat you just set off my trap card sudah sangat terkenal di anime Yu-Gi-Oh! Khususnya ketika salah satu pemain sedang mengaktifkan trap cardnya. Apalagi kalau trap card itu diaktifkan akibat trigger dari lawan. Jadi misalnya lawan menyerang dan yang diserang itu dia mengaktifkan trap card. Baru setelah itu dia bakal bilang seperti itu, you just activate my trap card ya, atau semacam itulah. Nah mungkin karena saking terkenalnya, game ini akhirnya mengangkat quote legend tersebut ke dalam game tersebut ya. Jadi karena kalimat itu masih rasional buat diterapkan ke tokoh Zero pada saat mengaktifkan skill Deception-nya, jadi seolah-olah itu si Zero-nya ini hendak menjebak lawan dengan cara membuat dirinya tak terlihat ya. Jadi mirip-mirip lah sama penggunaan trap card Disgaea 3. Kemudian pada game bernama Disgaea 3, kita bisa melihat sebuah easter egg tentang Seto Kaiba ya. Jadi kita tahu sendiri tokoh rival dari Yugi Muto yang ada di Duel Monster, Seto Kaiba. Nah ternyata di game Disgaea 3 ini kita bisa melihat salah satu hidden boss di permainan ini itu punya nama yang sangat mirip dengan Seto Kaiba. Namanya adalah Seto O ya, bukan Yu-Gi-Oh! Tapi Seto O. Terus pas dia mau tarung sama player, dia ngomong ala-ala Seto Kaiba yang ada di Yu-Gi-Oh! Nah, kayak misalnya pas dia mau panggil monster, dia pakai istilah summon. Terus pas mau ngalahin semua player, dia juga bilang mau nge-OTK atau one turn kill atau ngalahin sekaligus semua playernya sekaligus.
Terus lagi pas dia udah sama 3 monster, dia bilang bahwa dia mau nge-tribute ke 3 monster tersebut untuk memanggil monster terkuatnya yang bernama Black Eyes Blue Penny. Dan nama Black Eyes Blue Penny ini jelas sekali merupakan sebuah referensi tentang Blue Eyes White Dragon, yaitu salah satu kartu yang ada di Yu-Gi-Oh! Duel Monster ya. Dengan kata lain juga bahwa Black Eyes Blue Penny ini adalah sebuah parodi langsung dari Blue Eyes White Dragon. Padahal monster Black Eyes Blue Penny ini yang dipanggilnya itu sebenarnya cuma monster Penny biasa, tapi seolah-olah itu seperti dibesar-besarkan oleh si Seto Oh ini ya. Seolah-olah dia itu manggil monster yang sangat kuat gitu. Kindergarten. Berikutnya adalah game Steam ya. Dan pada game ini terdapat sekitar 22 collectible card yang disebut sebagai Monstermon ya. Meskipun dari istilahnya mungkin kartu-kartu tersebut punya referensi ke Pokemon ya, bukan Yu-Gi-Oh, tapi ternyata pada salah satu kartu tersebut ada yang namanya Blue Eyes Gold Dragon ya. Dan nama tersebut kalau kita lihat-lihat itu punya referensi atau kemiripan sama Blue Eyes White Dragon. Apalagi kartu Blue Eyes Gold Dragon ini adalah kartu terkuat di permainan ini. Dan kalau kita lihat pada item deskripsinya Blue Eyes Gold Dragon, di situ tertulis bahwa ada kalimat "This is the Blue Eyes Gold Dragon, please don't shoot." Jadi kalau diartikan ini adalah Blue Eyes Gold Dragon ya, jadi jangan dituntut. Maksudnya jangan dituntut atas pelanggaran hak ciptanya ya, karena di sini benar-benar ditekankan bahwa namanya itu bukan Blue Eyes White Dragon ataupun Blue Eyes Ultimate Dragon ya, namanya itu Blue Eyes Gold Dragon. Phoenix Wright Ace Attorney. Nah, pada game satu ini adalah game Nintendo DS tentang seorang pengacara ya. Nah, ternyata pada game satu ini kita bisa melihat salah satu karakter yang punya nama mirip sekali dengan salah satu karakter yang ada di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, yaitu namanya Yani Yogi. Mirip sekali dengan nama Yami Yugi ya. Dan ternyata karakter Yani Yogi ini dia punya 2 kepribadian ya, jadi sama, mirip banget sama yang dipunyai sama karakternya si Yami Yugi yang ada di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Nah, pada game ini Yani Yogi dia kadang-kadang memberikan keterangan yang berbeda, yang tiba-tiba berubah pikiran seperti itu. Jadi seolah-olah dia itu merubah pikirannya ya, dia itu punya 2 kepribadian, kadang-kadang bilangnya begini, tiba-tiba secara mendadak dia bilangnya begitu. Jadi seolah-olah dia seperti punya 2 kepribadian seperti halnya Yami Yugi dan Yugi Muto. Vindictus. Nah, pada game satu ini adalah game MMORPG. Nah, jika kalian memainkan game ini ataupun kalian menonton video-videonya yang ada di YouTube, kalian bisa aja langsung cari salah satu boss dari Twilight Desert yang bernama Commander Ikrium ya. Jadi dia itu kalau kita lihat dia memakai ikat pinggang yang tengahnya itu mirip sekali dengan Millennium Puzzle ya yang dipakai sama Yugi Muto. Nah, selain itu, salah satu mid boss dari Misty Summit ya yang ada di game ini yang bernama Seahawk, dia ketika dikalahkan dia bakal ngedrop kartu XE Hawk yang tertera tulisan pada deskripsinya seperti berikut. You just activated my trap card. Nah, jadi istilah itu sama juga seperti istilah yang tadi, yaitu quote legend ketika sedang mengaktifkan trap card. Dan secara langsung, menurut saya pribadi, istilah ini adalah sebuah referensi ataupun easter egg terhadap Yu-Gi-Oh! Nah, wah, itulah beberapa referensi dari video game tentang Yu-Gi-Oh! Yang bisa kalian temui. Sejauh ini cuma itu saja sih yang bisa saya temukan terkait referensi Yu-Gi-Oh! Jadi kalau kalian ada yang tahu tentang referensi Yu-Gi-Oh! Di video game lain, bolehlah ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel Yu-Gi Undercover Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.